Dan pada saat ditemukan, wah, kondisi Sherry ini cukup mengenaskan kali. Wajahnya penuh luka sama darah yang udah mengering tuh. Dan juga masih dalam kondisi terborgol. Badannya jauh lebih kurus lagi, wah. Hai, tes, Pak. Nah, Bu. Udah, nggak apa-apa. Situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kasih ya, ngigo. Udah. Oh, pijitin kakak, makasih ya. Oke. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini lagi-lagi seperti biasa aku akan membawakan satu cerita kriminal, yaitu tentang penculikan seorang perempuan bernama Sherry Papini yang terjadi di California, Amerika Serikat. Wah, aku yakin cerita ini bakal bikin kalian tercengang-cengang, bikin kalian ini mikir bisa ya ada orang yang seniat dan sedetail ini bikin rencana penculikan tuh loh. Ditambah lagi ada plot twist besar tentang si pelaku yang akan semakin bikin kalian geleng-geleng kepala, wah. Salahmu, kamu syuting di tempat aku. Salah terbalik, kau tidur di tempat aku syuting. Aku ngomong loh, kau tutup lagi matamu ya. Jadi gimana cerita lengkapnya? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Fokus ke Nadia, nggak usah fokus ke Lego. Memang biasanya kayak gini dia. Oke. Nah, jadi kisah kriminal yang akan aku bawakan ini adalah tentang kasus penculikan yang dialami oleh seorang perempuan bernama Sherry Papini, Wak. Nah, Sherry Papini ini lahir di Redding, California, Amerika Serikat pada tanggal 18 September tahun 1982. Dia ini menghabiskan masa kecilnya di Redding bersama orang tua dan adiknya, Wak. Ibunya bernama Loretta Graff, ayahnya bernama Rich Graff, dan adiknya bernama Sheila Koster. Bisa dibilang mereka ini adalah keluarga yang sangat harmonis, Wak. Mereka saling menyayangi satu sama lain dan hidup adem ayem aja nih, ya kan? Nah, singkat cerita, Wak, waktu si Sherry ini SMP kelas 2, dia ketemulah sama seorang laki-laki bernama Kate. Waktu itu Kate ini masih kelas 1 SMP, Wak, yang itu berarti dia ini adalah adik kelasnya si Sherry ya. Ya bisa dibilang kayak cinta-cinta monyet gitu lah, Wak. Nah, tapi Wak, kisah cinta mereka ini memang nggak selalu mulus. Sherry sama si Kate ini pernah beberapa kali putus dan sempat juga lost contact nih beberapa tahun. Dan sebenarnya di tahun 2006 Sherry ini juga sempat menikah dengan seorang laki-laki yang bernama David Dreyfus, Wak. Tapi entah karena apa, akhirnya mereka ini bercerai lah di tahun 2007. Nah, setelah bercerai, Sherry ini ketemu lagi nih sama si Kate dan mereka pun kembali dekat. Kayak ketemu teman lama dan banyak nostalgia gitu lah, Wak. Mereka saling cerita tentang kehidupan masing-masing dan mengenang kembali kebersamaan mereka dulu. Nah, akhirnya ya udahlah, celebek lah mereka CLBK. Pacaran lagi lah mereka berdua sampai akhirnya merencanakan pernikahan. Mereka terlihat sangat bahagia dan betul-betul sesenang itu, Wak, bisa kembali lagi saling menemukan dan dipersatukan sebagai sepasang pasangan, Wak. Bahkan nih, Wak, ya di blog pribadinya Sherry ini mengaku bahwa momen ketika Kate melamarnya itu, di situ Sherry ini kayak nggak bisa berhenti nangis terharu gitu loh, sampai 3 hari lamanya. Sherry ini juga sempat bilang, "He made me the happiest girl in the world and I will spend the rest of my life in love and full of joy," lah gitu. Dah lah tuh, akhirnya si Sherry dan Kate ini pun menikah pada tahun 2009, Wak. Mereka langsung dikaruniai 2 orang anak yang sangat lucu bernama Violet dan Tyler. Mereka pun tinggal di Mountain Gate, California dan bersama-sama menjadi keluarga harmonis dan bahagia. Nah, tapi Wak, kebahagiaan dalam kehidupan pernikahan mereka berubah nih menjadi rasa cemas dan khawatir pada suatu hari, tepatnya tanggal 2 November tahun 2016. Jadi gini ceritanya, Wak, ya, menjelang akhir tahun 2016 ini Sherry ini mulai sering aktif jogging lagi, Wak. Dia rutin tuh latihan karena dia ini mau ikut acara Turkey Trot. Nah, FYI sedikit, Wak, ya, Turkey Trot ini adalah lomba lari yang memang rutin diadakan di Amerika setiap perayaan Thanksgiving gitu. Nah, Thanksgiving kalian tahu kan, hari pengucapan syukur atas musim panen gitu. Nah, biasanya acara tadi rutin diadakan setiap hari Kamis keempat di bulan November, Wak. Nah, Sherry ini pengen ikut nih lomba lari Turkey Trot itu tadi. Makanya itulah dia ini jadi rutin lah jogging setiap pagi kan. Tapi sayangnya setelah pergi jogging di pagi hari tanggal 2 November tersebut, Sherry ini nggak balik ke rumah, Wak. Hilang dia. Nah, jadi Wak, ceritanya menjelang sore kurang lebih jam 4.30, Kate suami si Sherry ini sampailah ke rumah sepulang bekerja. Nah, ketika si Kate ini masuk ke dalam rumah, disitulah dia menyadari bahwa Sherry dan anak-anaknya nggak ada di rumah. Rumah mereka kosong. Nah, rumah kosong kayak gini nih jelas jadi aneh kali untuk si Kate karena hal itu nggak pernah terjadi sebelumnya. Biasanya nih, Wak, setiap kali si Kate ini balik, dia bakal disambut tuh sama kedua anaknya yang berlari menghampirinya dan berpelukan semacam, ya pulang,
tenang gitu loh, Wak. Dan Sherry ini juga adalah seorang ibu rumah tangga, tentu bakalan lebih banyak dia di rumah ya kan. Maka ini kok aneh kali kok rumah ini kosong. Awalnya Kate itu masih mencoba untuk positive thinking, Wak. Dia ini coba untuk nggak panik gitu loh dan mulai mencarilah itu keberadaan bininya sama kedua anaknya. Apa mungkin si Sherry ini lagi jemput anak-anak ya? Cobalah aku telepon ke daycare dulu lah gitu kan. Nah, daycare ini, Wak, ya semacam tempat penitipan anak gitu. Biasanya untuk para orang tua yang memang sedang butuh bantuan untuk menjaga anak-anaknya ketika memang orang tuanya lagi bekerja. Nah, anak-anaknya si Sherry ini terdaftar, Wak, di salah satu daycare di sana. Biasanya Sherry lah yang bertugas untuk menjemput anak-anaknya mereka. Tapi waktu itu ketika Kate menghubungi pihak daycare-nya, ternyata si Taylor sama Violet anak mereka masih berada di sana. Dan hari itu Sherry tidak datang menjemput mereka. Akhirnya si Kate ini pakailah itu aplikasi Find My iPhone, Wak, di iPhone untuk bisa melacak HP-nya si Sherry ini ada di mana. Nah, waktu dicari ketemu nih lokasinya, ternyata ada di dekat kotak surat yang memang berada di persimpangan jalan Sunrise Drive dan Old Oregon Trail. Ada di situ. Ini pun memang jalan yang sering dilalui sama si Sherry buat jogging, Wak. Tapi agak aneh karena titiknya nih lumayan jauh dari rumah dan biasanya si Sherry itu nggak pernah sampai sejauh itu loh kalau jogging. Melihat hal itu, Kate pun udah mulai ngerasa, woi ada nggak bener ini, jangan-jangan istri aku kenapa-napa. Akhirnya dia langsung akan ngebut naik mobil itu langsung menuju ke lokasi sambil terus berharap dapat menemukan si Sherry. Tapi waktu udah sampai di sana, Wak, Sherry nggak ada. Nggak ada. Kate cuma menemukan handphone sama headset miliknya si Sherry tergeletak gitu aja di tanah. Dan yang bikin aneh lagi, Wak, di situ tuh juga ada banyak rambutnya si Sherry kayak kegulung-gulung gitu loh, keikat sama handphone sama headsetnya, macam habis dicabut paksa gitu, Wak. Apa nggak makin panik si Kate nengok itu kan? Di situ si Kate udah nebak, wah istriku pasti diculik ini. Akhirnya si Kate pun langsung lah nelpon 911 kan untuk mengabarkan istri saya hilang, Pak. Dan gak lama setelah itu polisi pun datang ke rumahnya dan proses pencarian pun langsung dilakukan. Dah hilang aja si Sherry itu. Sehari, 2 hari, sampai seminggu pencarian si Sherry ini dilakukan. Mereka belum juga menemukan titik terang. Dan FYI juga, Wak, tempat tinggalnya si Sherry sama si Kate ini memang lumayan sepi kali, bukan yang perumahan padat penduduk gitu, bukan. Makanya nggak ada yang tahu si Sherry ini hilang kemana, minim saksi mata gitu, Wak. Cuma ada satu orang aja yang sempat ngelihat si Sherry ini jogging pakai jaket warna pink di hari itu. Tapi yang berkaitan dengan hilangnya dia ini nggak ada satupun yang melihat. Karena itulah, Wak, proses pencarian pun cukup sulit dilakukan. Kate sangat terpukul kali, Wak, atas kejadian ini. Dan bisa dibilang ini tuh kejadian yang cukup bikin geger sampai-sampai banyak media yang juga turut meliput. Nah, di salah satu liputan yang ditayangkan di televisi, Wak, Kate ini bilang ke penculiknya si Sherry ini untuk bisa mengembalikan Sherry padanya dalam keadaan hidup dan sehat. Sambil menangis, si Kate ini bilang, aku datang sayang, aku berusaha, aku akan melakukan semuanya yang bisa aku lakukan. Aku sangat mencintaimu sayang gitu depan kamera. Apa nggak tersentuh hati orang-orang yang nonton itu, Wak? Semua orang yang mendengar berita itu seolah seperti ikut merasakan kesedihan hatinya si Kate ini. Semakin banyak media yang meliput, semakin besar pula lah perhatian dari publik ini kan. Dan karena itulah jadi ada banyak pihak yang ikut serta membantu dalam pencariannya si Sherry ya kan. Kepolisian setempat sampai ribuan orang yang secara sukarela, Wak, turun ke jalan untuk membantu pencarian si Sherry itu. Orang-orang yang turut prihatin dengan kasus ini pun memberikan dukungan pada si Kate dan keluarganya. Mereka memasang pita berwarna kuning sama balon-balon, Wak, papan pengumuman dan poster-poster yang berisi info tentang hilangnya Sherry Papini ini. Tapi meskipun udah kayak gitu nih, Wak, diam dulu sayang. Tapi walaupun udah begitu, udah sebegitu besar dan masifnya pencarian ini dilakukan, lagi-lagi, Wak, mereka menemukan jalan buntu. Karena nggak ada petunjuk apapun lagi. Sherry belum juga bisa ditemukan, berasa kayak lenyap gitu loh si Sherry ini, nggak ada jejaknya. Nah, karena si Sherry ini belum juga ditemukan, Wak, Kate pun lama-lama jadi frustasi. Padahal 24 jam pertama sejak orang itu hilang itu kan macam krusial kali kan, Wak. Kalau udah sampai berhari-hari nggak ketemu juga, kita tuh udah harus mulai mikir realistis gitu kan. Kalau ada kemungkinan orang ini tuh nggak selamat alias sudah ada kemungkinan udah tewas lah gitu. Apa nggak frustasi si Kate ini? Nah, di tengah rasa frustasinya ini, Wak, Kate ini menganggap bahwa polisi ini kerjanya nggak maksimal, makanya bini aku belum juga ketemu. Akhirnya apa? Kate ini bikin tim sendiri, Wak, bareng sama kawan-kawannya yang dirasa bisa membantu proses investigasi. Jadi si Kate ini bikin tim pencari sendiri nih. Dan Kate ini bahkan menyiapkan ruangan khusus untuk meeting di rumahnya tuh loh, Wak. Dan gak cuma itu aja, dia ini sampai membuat akun GoFundMe. Nah, GoFundMe ini, Wak, adalah platform milik Amerika yang memang memberikan jasa untuk orang-orang membuka donasi gitu, Wak. Nah, biasanya donasi itu tuh dibuat untuk acara-acara penting atau keadaan genting kayak kecelakaan, sakit gitu-gitulah. Nah, si Kate ini buka akun itu untuk ngumpulin uang biar bisa mendanai pencariannya si Sherry. Pokoknya si Kate ini betul-betul melakukan semua yang dia bisa lah,
susah Wak untuk nemuin si Sherry ini. Hari demi hari pun berlalu Wak. Donasi untuk pencarian Sherry pun udah mulai terkumpul ini. Dan biar kalian tahu Wak, salah satu donaturnya adalah seorang pengusaha kaya raya. Memang nggak disebutin ini identitasnya. Tapi yang jelas si pengusaha ini tiba-tiba datang sendiri nih ke rumahnya si Cat. Dia merasa tersentuh nih dengan kejadian hilangnya si Sherry dan dengan sukarela menawarkan bantuan uang Wak. Nah, jumlah uangnya pun nggak main-main. Bisa kalian tebak berapa? Si pengusaha ini memberikan uang sebesar 50.000 dolar atau lebih dari 700 juta rupiah. Banyak kali. Dan uang sebanyak itu rencananya akan dijadikan uang tebusan kepada si penculik Sherry ini, asalkan dia mau mengembalikan Sherry dalam keadaan hidup. Nah tapi kan saat itu mereka nggak tahu nih penculiknya si Sherry itu siapa. Jadi satu-satunya cara untuk menghubungi si penculik itu adalah dengan membuat video dan disiarkan ke publik dengan harapan video itu sampailah nanti ke penculik. Tentunya dengan pemberian 50.000 dolar tadi Wak. Dan karena ide itu juga mereka pun membutuhkanlah orang lagi untuk jadi negosiatornya gitu. Nah negosiator ini orang yang bakal ngomong di video soal tawaran uang tebusan tadi itu loh Wak. Lalu berdasarkan request dari si donatur, si pengusaha kaya raya yang nawarin uang 50.000 dolar tadi, mereka pun sepakat untuk mengajak seseorang yang bernama Cameron Gamble sebagai investigatornya. Negosiatornya. Aku sebenarnya juga nggak dapat informasi terlalu banyak soal si Cameron ini Wak, karena dia ini orangnya cukup private gitu lah Wak. Jadi aku nggak banyak dapat info tentang dia. Kenapa sampai akhirnya dia ini yang bisa terpilih gitu loh, apa posisi dia, jabatan dia gitu, nggak tahu. Tapi yang jelas si Cameron ini menggambarkan dirinya sendiri sebagai seorang konsultan penculikan dan udah berpengalaman jadi negosiator di kasus-kasus serupa Wak. Bisa dibilang dia ini udah kayak mastah kali lah gitu. Ya dah, singkat cerita Wak, video itu pun selesailah dibuat. Dan melalui video itu Cameron pun meminta ke si penculik untuk mengembalikan si Sherry ini dalam keadaan sehat walafiat dalam kurang waktu 100 jam ke depan. Dan sebagai imbalannya ada uang tebusan sebesar 50.000 dolar. Jadi memang ada deadline-nya nih Wak. Maksudnya ya biar si penculik ini greget gitu kan. Wih ada duit gede nih, harus cepet-cepet aku balikin si Sherry nih gitu. Tapi sayangnya Wak, 100 jam pun lewat dan si Sherry ini pun tetap belum balik. Macam nggak mempan 50.000 dolar tuh sama si penculiknya. Tapi Cat dan para pencari si Sherry ini nggak putus asa Wak. Dimana pada tanggal 23 November tahun 2016 mereka tambah lagi nih uang tebusan yang menjadi 2 kali lipat Wak. Jadi 100.000 dolar, 1,4 M. Mereka bikin video lagi, ditayangkan lagi dan lagi-lagi tetap aja jalan buntu yang mereka temui. Nggak juga gentar si penculik, nggak mau juga dibalikkan ya siapa ini si Sherry. Nah di hari itu bersama-sama dengan komunitas-komunitas yang turut serta dalam pencarian si Sherry, Cat berencana untuk menerbangkan balon Wak. Tujuannya untuk mengenang si Sherry dan juga menyebarkan informasi biar orang-orang makin banyak nih yang tahu kalau ada orang hilang yang belum ketemu nih woi. Ayo kita bahu-membahu bantu nyariin gitu ha. Tapi Wak, belum sempat rencana menerbangkan balon itu dilaksanakan, tiba-tiba jam 4 pagi polisi mendapatkan laporan dari seorang perempuan yang bernama Allison yang mengatakan bahwa bapak saya baru aja menemukan seorang perempuan di pinggir jalan dengan panik berusaha mencegat setiap kendaraan yang melintas Pak, melambai-lambaikan tangan, kain dan seperti sedang mencari bantuan kata si Allison ini. Nah bisa kalian tebak perempuan yang dilihat sama si Allison itu siapa? Betul, Sherry Papini. Ketemu Wak Sherry Papini. Hah? Gimana ceritanya, lanjut? Nah jadi Wak, pagi itu tanggal 24 November tahun 2016, Allison ini memang sedang berkendara nih bersama putranya melintasi Yolo Conti namanya. Nah di tepi jalan Allison melihat ada perempuan. Dia belum tahu nih kalau perempuan ini si Sherry ya. Yang jelas dia tengok perempuan ini lagi dalam keadaan yang sangat panik, sedang berusaha menghentikan kendaraan yang lagi lewat. Waktu nengok itu Allison udah tahu nih, oh ini pasti ada suatu hal buruk terjadi sama si perempuan ini nih. Nah kenapa Allison mikir kayak gini? Karena pada saat itu wajah si Sherry yang dia tengok tuh kotor kali. Ada banyak luka memar di mukanya Wak. Dan pada saat itu Allison melihat si Sherry ini memakai pakaian yang sangat minim padahal cuaca hari itu begitu dingin Wak. Mana jam 4 pagi pula muncul ya kan? Apa nggak dingin kali itu? Nah Allison waktu itu sebenarnya kasihan nengok si Sherry Wak, tapi dia juga takut jangan-jangan modus penipuan ini ya kan? Akhirnya itulah Allison memilih langsung menghubungi 911. Barulah setelah itu polisi datang nih. Dan pada saat polisi datang dapat dikonfirmasi dengan jelas bahwa perempuan yang dilihat sama si Allison itu adalah si Sherry Papini yang memang sudah menghilang selama 22 hari Wak. Dan pada saat ditemukan Wak, kondisi Sherry ini cukup mengenaskan kali. Wajahnya penuh luka sama darah yang udah mengering tuh. Dan juga masih dalam kondisi terborgol. Badannya jauh lebih kurus lagi Wak, turun lebih
Turun lebih apa sih? Dari 50-an kilo berat dia jadi sekitar 40 kilo waktu ditemukan tuh. Terus hidungnya patah, rambutnya digunting-gunting. Memar di sekujur badannya pun gak cuma memar baru gitu loh, Wak. Ada lagi banyak bekas luka lama yang berarti menunjukkan kalau si Sherry ini sudah disakiti secara berkala di waktu yang berbeda-beda. Dan selain itu juga, Wak, kelihatan juga kalau sepertinya selama 22 hari diculik ini Sherry itu kayak diikat gitu loh, Wak. Karena ada luka yang cukup dalam seperti bekas ikatan di leher dan juga di pergelangan tangannya. Dan gak cuman itu aja, Wak, ya. Kalian tahu apa yang lebih gore lagi, Wak? Ada tanda di pundak ya si Sherry ini macam habis kayak dicap gitu loh, Wak. Kayak cap panas. Ada di pundaknya. Aduh, sakit. Udah macam barang siap dijual tuh loh, Wak, dikasih cap. Tapi memang pihak kepolisian nggak pernah merilis bentuk tanda cap yang ada di pundak si Sherry ini macam apa bentuknya. Entah gambar kah, entah tulisan kah, aku juga nggak tahu. Tapi yang jelas nggak dirilis aja bentuknya macam mana. Yang jelas tanda itu dibuat dengan cara kayak ya dibakar. Pakai cetakan yang panas tuh, tau kalian kan? Macam itu, seram kan? Bisa kebayang nggak kalian apa yang sudah terjadi sama si Sherry ini? Saking shocknya, Wak, pada saat ditemukan tuh Sherry ini kayak nggak bisa ngomong apa-apa. Dia macam udah kayak lupa gitu loh sama apa yang sudah terjadi sama dia, Wak. Nah, ngeliat si Sherry yang sudah penuh luka ini, polisi pun langsung lah membawanya ke rumah sakit. Dan pada saat itu juga polisi langsung nelpon si Kate dan mengabarkan, "Kate, biniku udah ketemu," katanya. Dengar itu Kate pun langsung ngebut ke rumah sakit. Udah kayak kangen kali lah dia, udah gak sabar kali ketemu sama bininya kan. Sesampainya di rumah sakit, Kate ini seneng kali ngeliat istrinya sudah ditemukan dalam kondisi hidup. Tapi di saat yang bersamaan hatinya pun hancur lah berkeping-keping, Wak, nengok kondisi istrinya separah itu ya kan. Kate perlu istrinya, Kate cium istrinya, dia berusaha tegar ini menenangkan si Sherry. "Aduh sayang, akhirnya kau ditemukan dengan keadaan sehat, aku kangen sama kau," gitu-gitu kan. Dia nengokin muka tegar dia nih, gak nengokin nangis. Tapi lama-lama ya gak kuat juga lah dia nengok bininya kayak gitu. Akhirnya jadilah mereka tuh berdua meraung sama-sama, nangis sambil berpelukan. Cuma tidak, Wak, nengok bininya kayak gitu. Dan gak lama setelah itu pihak keluarga pun akhirnya langsung membuat pengumuman kalau Sherry Papini sudah ditemukan. Mereka berterima kasih lah kepada semua orang yang sudah membantu. Dan ingat kan kalian, tadi kan aku cerita nih kalau si Kate ini berencana untuk mau nerbangkan balon di acara Thanksgiving untuk memperingatkan orang-orang bahwa si Sherry ini belum ditemukan. Tapi walaupun si Sherry sudah ditemukan hari itu, balon ini tetap kayak diterbangkan gitu lah, Wak. Tapi kali ini diterbangkannya balon-balon itu dijadikan sebagai perayaan gitu lah atas kembalinya si Sherry nih ke rumah. Nah, ada ditemukan si Sherry nih, Nan. Berarti udah selesai lah kasusnya. Belum. Karena meskipun Sherry ini sudah kembali dalam keadaan selamat, Wak, proses penyelidikan tetap harus berjalan. Nah, Sherry yang waktu itu masih trauma kali, sebenarnya masih belum bisa banyak bicara, Wak, belum bisa banyak cerita. Kurang lebih sebulan setelah dia ditemukan itulah baru dia ini bisa ngomong tuh ke polisi, ngasih penjelasan tentang apa yang sebenarnya menimpa dia. Meskipun cukup sulit bagi Sherry untuk mengingat detail-detail kejadian penculikan itu, bisa dibilang si Sherry ini sangat kooperatif, Wak, sama pihak kepolisian. Dan pihak kepolisian pun terus berusaha nih untuk bisa memecahkan kasus ini dan mengidentifikasi siapa sih sebenarnya penculik si Sherry ini. Nah, itulah Sherry mulailah bercerita, Wak. Nah, jadi, Wak, setelah melewati traumanya selama 1 bulan ini, Sherry pun akhirnya buka cerita soal siapakah penculik dia sebenarnya ke polisi. Jadi waktu itu Sherry bilang, "Bapak, yang menculik saya ini adalah 2 orang perempuan Hispanik. Yang satu usianya 20-30 tahun lah, Pak. Nah, yang satu lagi lebih tua dari yang ini, sekitar 40-50 tahun. Enak, Hispanik itu apa? Jadi Hispanik itu sebutan untuk orang Amerika yang merupakan keturunan dari negara-negara berbahasa Spanyol, Wak. Bisa karena asli kelahirannya atau karena memang blasteran. Dah, itu ya Hispanik. Nah, jadi, Pak, kedua perempuan yang menculik saya ini lebih banyak ngomong pakai bahasa Spanyol, Pak. Karena itulah, Pak, saya sebenarnya juga nggak ngerti kali nih mereka ngomong apa dan mau ngelakuin apa sama saya. Saya cuma ingat beberapa hal detail tentang penampilan si perempuan-perempuan itu, Pak. Nah, kata si Sherry, salah satu dari mereka, Pak, ya, pakai anting-anting, Pak. Rambutnya keriting yang diikat ke belakang membentuk sanggul dan dia memiliki alis yang tipis. Nah, perempuan yang satu lagi, Pak, rambutnya panjang, hitam, lurus dan alisnya tebal, Pak. Dan sebenarnya cukup sampai situ aja, Wak. Nggak banyak detail yang si Sherry ini tahu karena selama 22 hari itu mereka lebih sering menutup wajah mereka menggunakan sepotong kain, Pak, macam sapu tangan gitu, Pak. Jadi nggak kelihatan jelas nih mukanya kayak apa, itulah makanya dia ingat alisnya aja. Tapi yang jelas, Pak, selama saya diculik sama mereka berdua, saya disiksa, saya dipukuli berkali-kali dan saya dibiarkan kelaparan, Pak. Dan yang lebih sedihnya lagi, Wak, selama diculik itu Sherry ini kan jadi kepisah sama anak-anak, ya kan. Ada satu hari di mana Sherry ini udah kangen kali sama anak-anaknya, Wak. Jadilah itu, Pak, saya gulung kain kan, atau pakaian atau apapun lah yang ada di sana. Saya bikin macam gendongan bayi, Pak. Saya peluk itu tumpuan-tumpuan kain tuh, Pak, karena saya kangen kali sama anak saya.
biar saya berasa lagi meluk anak saya, Pak. Itu kata si Sherry. Nah, dari kondisi dia waktu ditemukan, Wak, sama cerita tentang hal-hal yang dia alami selama diculik, kelihatan kali nih kalau kejadian itu cukup parah ya kan. Tapi yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, kok bisa si Sherry ini kabur? Kok bisa kok kabur, Sherry? Kata polisi. Nah, Sherry bilang lah nih tentang kronologi kaburnya dia kan. Jadi gini, Pak, waktu itu saya dengar kalau dua perempuan yang nyulik saya tadi itu lagi berantem. Gak lama dari itu tiba-tiba saya dengar ada suara tembakan, Pak. Nah, entah apa yang terjadi, tapi yang jelas setelah itu salah satu dari mereka datang nih ke saya, datang ke ruangan saya. Langsung narik saya masuk dalam mobil. Nah, waktu itu posisinya kepalaku ini macam ditutup pakai kantong gitulah, Pak. Kayak karung gitu kurasa. Jadi aku gak bisa lihat apa-apa nih, Pak. Yang jelas aku dimasukkan dalam mobil. Aku nggak tahu nih aku mau dibawa kemana. Gak lama kemudian mobil tuh jalan, Pak. Dan sampai di satu titik tiba-tiba mobil tuh berhenti. Gak lama setelah itu si penculik ini langsung ngedorong saya sampai jatuh keluar mobil, Pak. Jadi si Sherry ini macam dibebaskan gitu aja, Wak. Dari situlah, Pak, saya sekuat tenaga berusaha untuk menyopot kantong di kepala saya tuh. Awalnya memang agak susah, Pak, karena kan tangan saya diborgol, kaki saya juga sakit karena terkilir habis jatuh ya kan. Tapi saya berusaha terus, Pak, sampai akhirnya kantong itu pun copot. Barulah buru-buru saya lari ini sekuat tenaga untuk meminta pertolongan. Saya lari, Pak, ke gereja terdekat. Saya gedor-gedor itu rumah warga, tapi nggak ada yang keluar, Pak. Sampai-sampai saya larilah itu ke pinggir jalan buat itu nyegatin mobil-mobil yang lewat. Nah, waktu lari di pinggir jalan itulah, Wak, Ellison nengok dia. Ellison yang nelponin dia ke 911 tadi itu loh, Wak. Itu. Dah kayak gitulah akhirnya dia baru bisa terbebas, Wak. Nah, tapi sampai sini kalian tuh udah mulai ngerasa ada yang janggal nggak sih, Wak? Menurut kalian? Kenapa kok bisa si Sherry ini lolos, Nat? Kenapa penculiknya bisa ngebiarin si Sherry ini kabur? Padahal kemarin ada tawaran uang tebusan tuh loh, $100.000. Nah, kenapa penculiknya nggak ngambil uang tebusan itu dan malah ngelepasin si Sherry gitu aja? Ini kan berarti penculiknya nggak dapat untung apa-apa kan, Wak? Curiga kalian? Karena sama. Kecurigaan ini juga dirasakan oleh banyak orang yang ngikutin kasusnya si Sherry ini. Kan kasusnya ini bikin greget kali kan, jadi wajar lah kalau memang banyak orang bertanya-tanya nih dan pengen tahu tentang detail dari kejadian ini kan. Nah, dari situlah akhirnya muncul nih banyak rumor tentang penculikan si Sherry. Tapi dibalik banyaknya pertanyaan dan desas-desus tentang kasus ini, Wak, Sherry masih memilih untuk bungkam. Dia baru bisa memberikan informasi yang lebih lengkap lagi kepada pihak kepolisian setahun setelah kejadian itu, Wak. Dan dari informasi-informasi inilah polisi kemudian membuatlah itu sketsa wajah pelaku kan. Dan sketsa ini pun barulah disebar ke media biar orang-orang juga jadi lebih berhati-hati nih, karena ada kemungkinan si penculik ini masih berkeliaran di luar sana ya kan. Polisi pun akhirnya terus melakukan pengecekan ke lebih dari 20 orang yang terduga pelaku. Polisi juga ngecek rekaman telepon, transaksi bank, sosial media, semua dicek sama polisi, Wak. Tapi semakin dicari semakin bingung, Wak, mereka. Kenapa? Karena perlahan-lahan polisi menemukan banyak sekali kejanggalan dari kesaksiannya si Sherry. Apa aja kejanggalannya? Masuk. Nah, sekarang kita masuk ke kejanggalan-kejanggalan apa saja yang terjadi dalam penculikan si Sherry ini, Wak. Jadi, pada saat pertama kali si Sherry ini ditemukan, sebenarnya polisi ini udah nemuin ada 2 sampel DNA di tubuhnya si Sherry, Wak. Nah, cocok lah, Nat, harusnya berarti kan kata Sherry penculiknya ada 2. Bentar, Wak, kalian tahu nggak? Sampel DNA yang ditemukan sama polisi itu DNA cowok dan cewek, Wak. Padahal kan kata si Sherry penculiknya kedua-duanya cewek ya kan? Ini kenapa cewek sama cowok gitu? Akhirnya sampel DNA ini pun dicek lah lebih lanjut. Tapi setelah dilakukan pengecekan, Wak, polisi juga tidak menemukan kecocokan sampel di database-nya mereka. Bahkan sampel ini pun gak cocok sama DNA-nya si Sherry sama si Cat. Dan lagi, kalau kalian ingat di awal tadi aku cerita waktu si Sherry ini didorong keluar dari mobil tuh pas dia bebas, dia kan bilang agak susah lari kan karena kakinya sakit. Tapi waktu diperiksa sama polisi menyatakan bahwa kedua kakinya si Sherry ini kondisinya baik-baik aja kok. Gak ada luka sedikit pun waktu itu. Apa gak makin curiga polisi? Wah, kok didorong terus kok gak ada luka sama sekali di kakimu? Nah, kecurigaan ini pun semakin meningkat setelah polisi mengetahui bahwa ternyata beberapa waktu sebelum menghilang, Wak, Sherry ini sempat berkomunikasi melalui SMS dengan seorang laki-laki yang berada di Detroit, Michigan. Nah, ditambah lagi polisi juga menemukan satu artikel yang membahas tentang masa lalunya si Sherry yang diterbitkan oleh The Sacramento Bee di tahun 2017, di mana isi artikel itu bikin tercengang-cengang, Wak. Apa isinya? Ternyata dulu si Sherry ini pernah mencoba untuk ngedobrak rumahnya sendiri, Wak. Rumah adeknya juga nyoret-nyoret rumah orang tuanya. Dan si Sherry ini bahkan dikabarkan pernah berusaha menyakiti dirinya sendiri.
macam self harm gitu lah, Wak. Jadi dulu ini pernah membuat onar si Sherry ini. Dan mulai banyak kejanggalan-kejanggalan di sini kan. Dan dari kejanggalan-kejanggalan ini orang pun jadi kebagi jadi dua kubu, Wak. Kubu yang percaya kalau si Sherry ini beneran diculik, sama kubu yang skeptis menganggap bahwa ini nih Sherry ini nggak diculik sama sekali nih, bohong deh nih. Dan pihak yang skeptis ini, Wak, nggak cuma dari kalangan orang-orang biasa aja loh, bahkan dari seorang pakar penegak hukum dan kriminologi bernama Profesor Ken Ryan, Wak. Yang udah berpengalaman kali nih nanganin kasus-kasus kayak gini sampai 25 tahun. Dia meragukan ceritanya si Sherry. Kata profesor ini, Wak, kasus si Sherry ini nggak biasa loh. Polanya tuh beda gitu. Saya belum pernah nemuin ada kasus penculikan yang korbannya disiksa sama dua perempuan dan setelah 22 hari dibebasin gitu aja. Biasanya kasus kekerasan kayak gitu tuh pelakunya adalah laki-laki dan pasti ada motif tertentu. Jadi nggak mungkin kalau korban dibebasin gitu aja, nggak mungkin, kata profesor. Itu dari kubu yang skeptis. Nah, dari kubu yang percaya sama ceritanya si Sherry ini juga punya argumennya sendiri, Wak. Nah, ingat kan kalian tentang luka-luka di sekujur tubuhnya si Sherry waktu pertama kali dia ditemukan? Nah, itu sangat nggak wajar kalau ada orang yang seniat itu mau nyakitin dirinya sendiri sampai segitunya. Dan buat apa juga bikin berita hoax yang sampai harus nyakitin diri sendiri separah itu? Itu menurut kubu yang memihak ke si Sherry. Kalian termasuk kubu yang mana, Wak? Kubu yang percaya atau kubu yang nggak percaya? Apa ini pintar-pintaran si Sherry aja atau memang Sherry ini betulan diculik? Nah, tenang kalian, keresahan kalian, pertanyaan-pertanyaan kalian tentang kasus ini akan segera terjawab, Wak. Kenapa? Karena akhirnya pada bulan Maret tahun 2022 kebenaran pun terungkap. Tahun ini, Maret kemarin. Ya, apa tuh? Masuklah, yuk. Nah, jadi, Wak, setelah melalui proses investigasi yang panjang sejak tahun 2016 kemarin, akhirnya polisi menemukan bukti-bukti yang mampu mengungkapkan kebenaran dari kasus ini, Wak. Ini aku cerita ini, Wak, ya, kalian simak baik-baik. Kalian masih ingat kan tadi aku cerita soal DNA yang ditemukan di badannya si Sherry? Nah, akhirnya ketahuan nih, Wak, DNA ini punya siapa? Dan ternyata DNA itu cocok dengan seorang laki-laki yang bernama James Reyes. James Reyes. Siapa laki-laki ini? Laki-laki itu adalah mantan pacarnya si Sherry, Wak. Bukan cowok yang di Michigan yang di SMS itu, bukan, beda lagi. Aku juga nggak tahu yang di Michigan itu siapa, tapi yang jelas yang akhirnya jadi kunci dalam mengungkapkan kasus penculikannya si Sherry ini adalah si James Reyes itu tadi, ya kan. Nah, kenapa DNA-nya si James ini bisa diketahui, Wak? Karena waktu itu pada suatu hari keluarganya si James ini pernah ngelakuin tes DNA gitu lah, Wak. Random aja nih tes DNA. Nah, pas dicek baru di situ ketahuan kok DNA anak ini mirip sama DNA yang ada di badannya si Sherry. Dilakukanlah investigasi dari situ. Nah, singkat cerita akhirnya ketemulah James Reyes ini, ternyata DNA-nya cocok kali sama DNA yang ditemukan di badannya si Sherry. Tanggal 10 Agustus tahun 2020 langsunglah James ini mulai diinterogasi, Wak. James, kenapa DNA kau ada di badannya si Sherry tahun 2016 lalu? Coba kamu cerita sama kami sekarang. Mendengar pertanyaan ini, James sama sekali tidak menyangkal apapun, Wak. Dia ceritain langsung semua itu. Detail dari awal si Sherry itu menghilang. Iya, Pak, betul. Memang DNA saya yang ada di badannya si Sherry itu. Nah, kok bisa? Kata polisi kan. Nah, jadi menurut pengakuannya si James, Wak, kronologi penculikan si Sherry itu kayak gini. Jadi tanggal 2 November tahun 2016 itu, waktu si Sherry ini dinyatakan hilang, si James inilah yang datang menjemput si Sherry. Sherry dibawalah ke rumahnya si James di Costa Mesta namanya. Dan menyembunyikan si Sherry selama 22 hari di sana. Tuh kenapa nggak kabur si Sherry? Sherry yang minta kayak gitu, Wak. Sherry yang nyuruh James jemput. Sherry juga yang minta dia dikurung di sana selama 22 hari itu. Permintaan si Sherry ini sedang menculik dirinya sendiri ternyata, Wak. Dan tentang luka-luka di tubuhnya si Sherry, ternyata itu juga si Sherry sendiri yang ngelakuin. Dia mukulin dirinya sendiri setiap hari sampai memar-memar tuh. Beberapa kali juga dia minta saya, Pak, yang ngajar muka dia. Saya nggak mau awalnya tuh. Akhirnya dia sendiri tuh ngejerotin muka ke betap, Pak, sampai itulah tulang hidungnya patah. Sherry waktu itu bahkan nyuruh saya, Pak, untuk menutup semua jendela dan pintu selama saat si Sherry itu ada di dalam sana. Supaya apa? Supaya ruangan itu gelap, cahaya matahari nggak masuk. Itulah makanya dia jadi pucat, Pak. Kekurangan sinar matahari dia, kan dia yang nyuruh. Sherry itu juga sengaja dia nggak mau makan, Pak. Sehari itu, Pak, dia cuma makan pisang setengah ya. Maka itulah dia jadi kurus kali 22 hari makan setengah pisang tiap hari kok. Dan ingat kan kalian tadi soal tanda cap di pundak si Sherry itu? Itu Sherry juga yang buat, Pak. Wak. Dia sengaja tuh minta dibeliin alat buat bakar kayu gitu Dia mintalah James itu untuk membuat tanda tersebut di pundaknya. Sherry sendiri yang ngarahin bagian mana yang harus dibakar, bentuknya kayak gimana, terus nanti ditempel di mana, Sherry, Pak.
ada kurang-kurangnya si Sherry ini kan. Nah terus kenapa si James ini mau ngebantuin si Sherry ngelakuin hal-hal ini, Nat? Nah alasannya adalah karena si Sherry ini meyakinkan ke si James bahwa si Kate, suaminya itu, telah bersikap kasar sama dia, sudah memukuli dia, sudah memperkaos dia berkali-kali. Mungkin karena si James ini kasihan sama si Sherry, maka itulah dia bantu. Tapi ya gimana gue nih ngebantu dia ngelakuin hal sampai nyakitin diri dia sendiri, itu kan juga nggak betul kan. Apa kok gitu James? Dah tuh dibuka lah itu semua sama si James. Dan dari pengakuan si James ini udah jelas sekali kan kesimpulannya apa, Wak? Sherry Papini ini telah berbohong dan dia juga lah yang sudah membuat skenario penculikan untuk menculik dirinya sendiri. Bunga. Ngapain sih kau kekurangan kerjaan kali kau Sherry? Apa nggak geram kali publik pada saat itu kalau misalnya denger kan, Wak? Bener-bener kayak seniat itu tuh lo bikin rencana biar penculikan ini terlihat nyata dan meyakinkan. Nah terus sebenarnya kenapa si Sherry ini nekat ngelakuin hal kayak gitu? Kalau kata James, Wak, mungkin ini memang karena udah tabiat si Sherry ini aja selalu pengen dapat banyak perhatian gitu loh. Dan FYI dikit, Wak, ya, James ini mengenal si Sherry pada tahun 2001 pada acara Friday Night Live Yacht Program, Wak. Disitulah mereka kenalan, dari situ mereka pacaran di tahun 2006-nya. Nah dari hubungan itulah James ini jadi tahu nih tabiat si Sherry yang memang selalu sering berbohong dan selalu ingin diperhatikan. Nah jadi skenario penculikan yang dia buat ini ya biar dia dapat perhatian gitu aja, Wak. Aku kurang tahu pasti nih sejak kapan si Sherry dan James ini mulai kontakan lagi, tapi yang jelas mereka ini cuma komunikasi lewat HP prabayar aja, Wak. Dan melalui komunikasi itu si Sherry ini merencanakan lah itu penculikannya yang nantinya dibantu sama si James. Dan untuk membuktikan pengakuan dari si James itu, Wak, polisi pun langsung lah melakukan pengecekan. Dan betul aja, Wak, semua buktinya pun cocok. Dimana polisi menemukan ada 2 HP prabayar, satu di tempatnya si Sherry, satu lagi di tempatnya si James. Dan dari catatan tol, Wak, kelihatan juga kalau si James ini sempat melakukan perjalanan ke California pada hari ketika si Sherry ini menghilang. Di hari itu pun ternyata si James ini ambil cuti, Wak, dari tempat kerjanya. Macam udah diniatkan khusus gitu loh untuk jemputin si Sherry aja. Aku udah tahu mantan gue kayak gitu, masih juga aku ladenin lagi. Polisi waktu itu juga sempat nanya sama si James kan, kenapa aku nggak ngelapor aja ke polisi tentang ini, weh? Dan kalian tahu jawaban si James ini apa? James bilang, jika kebenaran benar-benar akan terungkap, Pak, maka kalian akan sampai padaku dan bertemu denganku. Bentuk lo lagi, tinggal kau bilang aja ngapa selesai kasus nih. Macam dia tunggu, ya kalau memang waktunya terungkap ya bakal keungkap aja, Pak, ya. Sekarang lah waktunya, saya nunggu waktu itu aja gitu loh. Aduh. Bilang aja aku takut juga tuh nanti terlibat-libat. Untung keluarga aku ada tes DNA di situ tuh. Kalau nggak ketahuan DNA aku ada di tempat di badannya si Sherry. Misterius, ketahuan panik kau. Enak. Lanjut. Dan dari pengakuan si James itu akhirnya pada bulan Agustus tahun 2020 si Sherry ini pun dipanggil lagi untuk diinterogasi, Wak. Dan sebelum mulai polisi ini udah kayak ngasih warning duluan, kau harus jawab jujur ya, termasuk tindakan ilegal loh kalau kau sampai bohong juga, Sherry. Iya, Pak, ya, kata si Sherry mah iya aja, Wak. Tapi waktu ditanya tentang penculikan itu dan bahkan sampai ditunjukkan foto apartemen milik James tempat si Sherry diculik itu, Sherry malah menyangkal, Wak. Enggak, Pak, saya nggak tahu tempat ini, saya nggak ada apa-apa sama si James. Dan yang anehnya lagi, Wak, di situ Sherry ini sempat bilang ke polisi, Pak, jangan tangkap penculik aku, Pak, ya. Berkat mereka lah, Pak, saya ini bisa pulang dengan selamat. Heh, Sherry, sadar kau ya. Aduh, kesel aku sama dia nih. Dan kalian tahu pas Sherry ngomong kayak gitu, polisi jawab apa? Iya Sherry, nggak akan kutangkap perempuan tuh, karena kami udah tahu Sherry 2 perempuan tuh nggak pernah ada di sini ya kan. Nah disitulah baru polisi akhirnya membuka semua kedoknya si Sherry, semua bukti pun langsung dikeluarkan tuh di depannya si Sherry itu. Tapi bisa-bisanya si Sherry masih nyangkal, Wak. Dan waktu si Sherry diinterogasi, si Kate pun juga ada di ruangan itu juga loh. Di situ akhirnya si Kate juga tahu tentang semua kebohongan istrinya. Ya ampun Sherry, apa yang sudah kau lakukan ini Sherry? Bentar lupa, kata polisi, bentar lupa, Bapak boleh nggak keluar dulu, saya mau ngomong sama bini Bapak. Dah keluarlah ini ke polisi pula si Kate kan, diinterogasi lah tumpat mata aja sama si Sherry. Barulah di situ Sherry akhirnya mengakui semua kesalahannya, Wak. Tapi tunggu dulu, aku tahu kalian sudah kesal kan sampai sini kan. Mau dengar yang lebih keselnya lagi nggak, Wak? Mau? Nah ingat kan kalian tadi di awal tadi kan aku sempat bahas tuh soal uang donasi itu kan untuk si Sherry ini yang dikumpulkan lewat GoFundMe. Nah uang sumbangan itu masuklah ke rekening pribadinya si Kate kan. Dan ternyata terungkap bahwa uang itu dipakai untuk kepentingan pribadi sama si Kate, Wak.
Main blowing kali kasus ini kan. Astaga, si Kate pun sama aja barbar ini. Dan gak cuma si Kate aja yang dapat keuntungan finansial dari kasus ini, Wak. Melalui skenario penculikannya, si Sherry ini mendaftar ke California Victims Compensation Board, Wak. Itu macam lembaga yang nanti ngasih uang kompensasi buat korban kejahatan dan kekerasan gitu loh. Dan lembaga ini masih menjadi bagian dari badan operasi pemerintah California. Nah, dari sinilah si Sherry itu dapat uang kompensasi. Dan kalian tahu dia dapat berapa dari kasus nih? $230.000. 3,4 miliar dapat. Siapa ini sih? Siapa tadi kan? Sampai lupa aku nama si Sherry. Tapi Kate ini nggak masuk dalam skenario penculikan, Wak ya. Kate ini ya memang dia matre aja, kira dia menggunakan uang donasi itu untuk keperluan pribadinya. Sherry pun kayak gitu. Dia dapat dari lembaga tadi. Sama-sama dapat keuntungan ini, Wak, mereka berdua. Tapi lebih parah Sherry sih. Ya kan? Kate kalau mau dia pakai ya udahlah, orang udah ngasih lah. Nanti dia pakai lah buat keperluan pribadi pun mungkin nggak apa-apa gitu loh. Walaupun memang si pendonatur ini kan pasti pengennya uang itu digunakan untuk mencari Sherry. Tapi kalau kau pakai untuk keperluan pribadimu ya kan kayak gimana gitu kan? Ngapa gatal hidung aku nih? Ada bulu kayak. Tapi si Sherry-nya ini loh macam nggak ada kerjaan kali kau buat repot orang. Dan juga by the way aku kurang tahu nih apalagi yang terjadi pada si Sherry setelah dia diinterogasi itu, Wak. Tapi yang jelas pada tanggal 3 Maret tahun 2022 akhirnya FBI menangkap si Sherry atas tuduhan melakukan penculikan, penipuan, dan karena telah berbohong pada agen federal. Sherry pun ditangkap saat itu waktu sedang mengantarkan anak-anaknya ke suatu tempat untuk pementasan piano. Petugas ini sebenarnya udah ngikutin Sherry dari rumahnya, Wak. Tapi waktu itu mereka nggak langsung nangkap Sherry gitu aja. Mereka ngikutin Sherry nih, masuklah ke dalam gedung kan. Dan setelah masuk mereka bilang sama Sherry, "Sherry, mobil kok ditabrak." Tujuannya apa? Tujuannya supaya si Sherry ini bisa keluar gedung dan barulah ditangkap pas udah nyampe luar gitu. Biar anak-anaknya tuh nggak nengok kalau ibunya tuh ditangkap. Kan kasihan anak-anaknya kan masih kecil. Takut kena mental mereka semua nanti kan. Ngikut nih si Sherry keluar mau ngecek tuh mobil yang ketabrak. Tapi waktu udah di luar pas udah mau ditangkap si Sherry ini berontak-berontak, teriak-teriak. Dan bahkan dia mau kabur, Wak. Jadi itulah proses penangkapannya jadi cukup lama kan. Dan sayangnya lagi penangkapan itu juga akhirnya disaksikan sama anak-anak si Sherry tadi, si Violet sama Tyler. Dan penyelidikan kasus Sherry ini pun masih terus berjalan sampai sekarang, Wak, karena memang masih banyak kali tuh detail-detail yang belum jelas. Termasuk tentang tahu aku pas ini yang ada dalam pikiran kalian, termasuk tentang keterlibatan Kate dalam kasus ini. Apakah si Kate ini juga ikut merencanakan skenario penculikan dan juga tentang penyalahgunaan uang donasi, Wak. Semua masih terus diselidiki oleh tim kepolisian sampai sekarang. Tapi yang jelas kalau Sherry dihukum nanti, dia akan menghadapi hukuman 20 tahun penjara dan juga harus membayar denda sebesar $500.000 Amerika atau sekitar 7,4 miliar. Rasakan gue itu Sherry. Semoga kapok ya. Aduh, bikin susah orang aja Sherry. Oke, Wak, jadi tadi cerita tentang penculikan Sherry Papini yang ternyata semuanya adalah skenario bikinan dia sendiri. Bagian mana yang bikin kalian darah tinggi? Halo? Hah? Jujur ya. Aku memang marah kali sama si Sherry ini, Wak. Tapi aku lebih kasihan lagi sama orang-orang yang memang udah bersimpati sama dia. Orang-orang yang udah mau jadi sukarelawan tuh loh. Mereka yang bahkan ngasih donasi, masang pita kuning, kasih papan-papan pengumuman tentang hilangnya kau, Sherry. Udah sepeduli itu loh mereka sama kau. Malah kau prank orang-orang ini. Halo, asal kau tahu aja Sherry ini ya. Rasa peduli dan belas kasih itu mahal, Wak. Malah kau sia-siakan. Halo, aduh. Tapi yang jelas sudah lah, Wak. Aku penasaran kali sama pendapat kalian soal kasus ini. Tulis semua pendapat kalian soal kasus si Sherry yang bikin ini di kolom komentar di bawah, Wak. Ya, udahlah capek aku panjang pasti video ini kan, Aspi. Dan sepanjang video ini kita nggak usah lah. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video dulu. See you next video, Wak. Bye. Bye, cepat. Bye. Tidur terus kok sepanjang video 2 jam aku syuting di sini kok tidur aja, Dek. Nggak peduli. Nggak apa-apa. Oke. Bye-bye.